Kali ini, dalam rangka untuk mencicil setup meja kerja, gue mencari-cari screen bar yang cocok gue pakai. Dalam hal ini, gue cuma butuh yang memudahkan dalam pengoperasian dan harganya tuh ya sekitar 500 ribuan. Dan beberapa kali gue lihat, screen bar yang tersedia di pasaran itu ya harganya 400 ribuan mendekati 500 ribuan itu menurut gue masih kurang aja gitu. Kayak pengoperasiannya tuh masih pakai button atau di tab yang langsung ke screen barnya. Yang mana kadang bikin screen barnya ini tuh miring dan kita mesti benerin lagi posisinya. Atau color temperaturnya tuh hanya bisa 3 mode aja, yaitu kayak putih, agak kuning, dan kuning. Pada saat gue lagi cari-cari informasi tentang screen bar, muncullah si Xiaomi Mijia screen bar ini. Menurut gue permasalahan yang sebelumnya gue sebutin tuh bakalan solve dengan si screen bar light dari Xiaomi Mijia ini. Kebetulan harga di screen bar light Xiaomi Mijia ini masuk ke budget gue. Akhirnya gue beli dah tuh. Dari dusnya aja, menurut gua tuh udah mewah sih. Apalagi pas dibuka. Experience mewahnya ini makin kerasa. Di sini kita bisa dapetin screen barnya yang mewah, jepitan screen barnya yang kokoh banget, kabel USB Type A atau Type C yang pipi gini, nice banget. Buku panduan yang nggak gua ngerti bahasanya. Baterai berukuran AAA dan controller screen barnya yang pakai baterai AAA sebanyak 2 buah. Dan ya, kita bisa mengoperasikan screen bar ini secara wireless loh. Jadi nggak perlu lagi tuh kita pegang-pegang screen barnya secara langsung. Cukup pakai alat ini aja sebagai controllernya. Fitur ini menurut gua sangat-sangat killer untuk screen bar merek lainnya. Nanti kita akan bahas. Untuk build quality, screen barnya ini tuh udah bagus banget. Bahannya kebanyakan besi gitu. Apalagi jepitan pemberat ini sangat kerasa kokoh dan berat. Untuk controllernya kayaknya sih masih pakai plastik, tapi looknya mewah dan simple. Nah, untuk pasang screen bar ke penjepitnya ini tinggal ditempel aja. Karena screen bar ini tuh udah pakai magnet jadi nggak perlu repot-repot pasangin lagi. Dan juga ada 2 pinnya itu di dekat magnetnya untuk mengantarkan arus listrik agar bisa nyala. Screen bar ini juga bisa diputar sebanyak 25 derajat. Menurut gua ini udah cukup banget ya untuk mengatur cahaya yang dipancarkan. Untuk portnya ada di bagian belakang sini nih. Sekarang kita ke bagian controllernya, yang mana ini menjadi salah satu alasan gua beli screen bar ini. Dengan controller ini kita bisa mengoperasikan screen barnya secara wireless. Tekan sekali untuk mematikan atau menyalakan screen bar, putar ke kiri dan ke kanan untuk mengatur tingkat kecerahan, dan tekan plus putar untuk mengatur color temperatur cahaya. Ngomongin soal memilih tingkat kecerahan, di sini kita dikasih keleluasaan nih untuk mengatur tingkat kecerahannya. Cukup putar dan sesuaikan aja mau seberapa terang. Dan ini beneran bagus sih dibanding merek lain yang biasanya itu dibatasi menjadi beberapa tingkatan kecerahan aja. Di screen bar ini emang nggak ada RGB-RGB-an dan gue emang cukup bosen ya dengan RGB-RGB-an ini. Gue lebih suka yang simple dan nyaman aja di mata gue. Dan untuk mengatur color temperaturnya pun kita tidak dibatasi menjadi beberapa tingkat. Cukup tekan dan putar controllernya maka kita bisa memilih color temperatur yang pas di mata kita. Dan sekali lagi, fitur keleluasan ini emang menjadi fitur killer banget. Salah satu yang bikin gua nyaman adalah sebuah feedback getaran saat memutar atau menekan controllernya. Asli, ini hal simple yang bikin experience-nya itu makin seru. Sejauh ini gua pakai, emang gak ada keluhan yang berarti sih. Semuanya tuh normal dan enak banget karena gua hampir gak menyentuh screen bar-nya sama sekali. Kecuali kalau lagi emang mau bersih-bersih aja. Tapi memang kekurangan utama di sini adalah barang ini tuh setahu gue tidak masuk secara resmi ke Indonesia. Jadi ya kalian mesti mikirin after sale dari barang ini. Kalau kalian nggak apa-apa dengan hal ini ya menurut gue sih screen bar ini sangat-sangat worth it sih untuk dibeli. Selain itu menurut gue ketiadaan tombol on off pada controllernya ini bisa memperpendek masa pemakaian baterai. Apalagi baterainya ini bukan baterai yang dicas. Tapi yang perlu diganti langsung dengan baterai ukuran A3 atau AAA. Dan walaupun gue belum tahu juga sih berapa lama baterainya bisa bertahan. Oh iya, beberapa kali gue mau beli, barang ini tuh selalu habis terus. Jadi menurut gue screen bar Mijia ini tuh agak cukup goib ya. Itulah pembahasan singkat dari screen bar ini. Buat kalian yang udah pakai juga boleh dong sharing pengalamannya di kolom komentar. Dan kasih tahu juga kekurangan dan kelebihan menurut kalian agar teman-teman yang lain bisa mempertimbangkan juga ketika mereka ingin beli screen bar Mijia ini. Ya, kalau kalian suka konten ini boleh banget komen sama like ya. Sekalian dan share kemana-mana dah. Makasih udah nonton dari awal sampai akhir. Gue yang pamit dan bye.